Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat 5 contoh IRD tentang intersection. Jadi intersection ini merupakan tabel perantara berupa entitas dari dua entitas atau lebih. Intersection ini sebelumnya pernah disinggung pada video sebelumnya. Kita langsung saja. Untuk contoh yang pertama adalah toko online. Kemudian untuk entitasnya yang pertama ada pembeli, dan produk. Untuk pembeli, atribut yang pertama ada ID pembeli yang akan dijadikan sebagai primary key. Kemudian nama pembeli, alamat, nomor telepon, dan email. Untuk produk, atribut yang pertama ada ID produk yang akan dijadikan sebagai primary key. Kemudian nama produk, kategori, harga, stok, dan gambar. Untuk intersection-nya yaitu pembelian. Dan untuk atributnya yang pertama ID pembelian yang akan dijadikan sebagai primary key. Kemudian tanggal pembelian, status pembelian, jumlah harga, dan total harga. Maaf, untuk di sini harusnya jumlah barang. Kemudian kita menambahkan foreign key, yaitu ID pembeli dan ID produk. Di sini kardinalitas antara pembeli dan pembelian yaitu one to many. Dan di sini pembeli bersifat opsional untuk melakukan pembelian. Mungkin pembeli hanya sekedar membuat akun namun tidak melakukan pembelian, maka opsionalitasnya menjadi opsional. Itu pula sebaliknya dengan produk, dan kardinalitas antara pembelian dan produk menjadi many to one. Oke, jadi kurang lebih seperti ini untuk contoh yang pertama. Untuk contoh yang kedua yaitu perpustakaan. Entitas yang pertama ada anggota dan buku. Untuk atributnya yang pertama ID anggota yang akan dijadikan sebagai primary key. Kemudian nama anggota, alamat, nomor telepon, dan email. Kemudian untuk buku, yang pertama ID buku yang akan dijadikan sebagai primary key. Kemudian judul, kategori, pengarang,
dan tahun terbit. Untuk interseksinya yaitu peminjaman. Untuk atributnya yang pertama di peminjaman yang akan dijadikan sebagai primary key. Dan untuk foreign key-nya ID anggota dan ID buku. Untuk atributnya tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, untuk kardinalitasnya masih tetap sama yaitu one to many, dan juga opsionalitasnya yaitu opsional. Di sini anggota bersifat opsional untuk melakukan peminjaman buku. Begitu pula sebaliknya dengan buku, dan kardinalitas antara peminjaman dan buku menjadi many to one. Kemudian untuk contoh yang ketiga yaitu perkuliahan. Entitas yang pertama adalah mahasiswa, kemudian mata kuliah. Untuk atribut yang pertama ada ID mahasiswa, kemudian nama mahasiswa, alamat, nomor telepon, email, dan prodi. Untuk mata kuliah, atributnya yaitu ID mata kuliah, nama mata kuliah, semester, dan SKS. Untuk interseksinya yaitu nilai. Atribut pertama yang dikatakan sebagai primary key yaitu ID nilai, dan untuk foreign key-nya ID mahasiswa dan ID mata kuliah. Dan untuk atributnya yang pertama periode, dan nilai. Di sini mahasiswa wajib memiliki nilai, jadi opsionalitasnya yaitu mandatory. Untuk contoh yang selanjutnya itu rental kendaraan, dan untuk entitasnya yaitu penyewa dan kendaraan. Untuk penyewa, atribut yang pertama di penyewa yang akan dijadikan sebagai primary key, kemudian nama penyewa, alamat, nomor telepon, dan email. Untuk kendaraan, atribut yang pertama yaitu ID kendaraan, nama kendaraan, kategori, dan merek. Untuk interseksinya yaitu penyewaan.
Untuk primary key-nya yaitu ID penyewaan, dan untuk foreign key-nya ID penyewa dan ID kendaraan. Tanggal penyewaan, tanggal pengembalian, dan durasi penyewaan. Di sini opsionalitasnya berupa opsional, penyewa bersifat opsional untuk melakukan penyewaan. Kemudian untuk contoh yang terakhir yaitu rumah sakit. Entitas yang pertama yaitu dokter dan pasien. Untuk dokter, atribut yang pertama yaitu ID dokter yang akan dijadikan sebagai primary key. Kemudian nama dokter, alamat, nomor telepon, email, dan spesialisasi. Untuk pasien yaitu ID pasien, tanggal lahir, alamat, dan nomor telepon. Untuk interseksinya itu perawatan, dan untuk atributnya yaitu ID perawatan yang akan dijadikan sebagai primary key. Kemudian foreign key-nya ID dokter dan ID pasien. Tanggal perawatan, diagnosis, dan hasil pemeriksaan. Di sini dokter bersifat opsional untuk melakukan perawatan karena mungkin saja belum ada pasien untuk dirawat, sedangkan untuk pasien yang ada harus segera dirawat oleh dokter sehingga opsionalitasnya menjadi mandatori. Oke, jadi kurang lebih seperti ini 5 contoh IRT tentang intersection. Sekian dari saya, terima kasih.